apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Lihat senyumnya sumringah. Oke. Untuk hari ini kita mulai pelajaran. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ketua kelas untuk memimpin doa, silahkan berdiri dan dipimpin doa semuanya. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca Quran surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua sebelum mulai. Semangat ya, semangat ya. Oke, hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang identifikasi karakteristik hikayat dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Sebelum kita ke pembelajaran, anak-anak silahkan mengisi presensi dengan mengklik tombol presensi pada media pembelajaran yang sudah Bapak share. Di bagian tombol presensi. Di presensi ya, di tombolnya, bukan di barcode. Di Google Sheet yang sudah kita, nah itu ada tombol presensi, akan nyambung langsung ke Google Form dan harus diisi sesuai dengan pertemuan hari ini. Sudah? Yang sudah diisi silakan submit, dikirim ke Google Form. Sudah? Nah, kalau sudah isi presensi, silakan anak-anak masuk ke barcode di bagian Google Sheet tersebut untuk mengawali pembelajaran hari ini sebagai persepsi kita. Silakan, sudah di scan barcode. Ke temannya dulu enggak apa-apa, kalau yang dekat bisa langsung ke layar untuk di-scan. Ya. Yang jauh bisa ke temannya. Di Google Sheet-nya kan muncul barcode kan ya? Nah, itu langsung kalian scan enggak apa-apa. Oke? Sudah bisa? Nah, sekarang kita masuk ke bagian karakteristik hikayat. Apa yang dimaksud karakteristik hikayat dan apa saja, silakan kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Karakteristik hikayat. Karakter itu berarti ciri khas yang kalian pernah dengar. Belum keluar. Satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Langsung disubmit. Sudah langsung disubmit saja bisa. Ah, iya. Submit. Nah. Penulis anonim. Anonim, kemustahilan, kesaktian, isana sentris. Apalagi? Penulis anonim. Anonim itu apa? Tidak diketahui. Orangnya yang menulis sebuah cerita hikayat tersebut. Kemudian kemustahilan. Tidak logis. Contohnya apa? Orang yang punya kekuatan, kesaktian, bisa terbang, kemudian menghilang dari tempat satu ke tempat yang lain, itu masuk kemustahilan. Kesaktian, sama, kekuatan yang lebih, super. Kemudian
Religius. Religius ini masuk ke agama. Ini belum masuk ke karakteristik. Ada yang lain? Kepercayaan. Itu disubmit. Iya, oh belum ditulis. Istana sentris apa istana sentris? Istana sentris adalah dari kehidupan kerajaan. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai hikayat. Nilai-nilai apa saja yang ada di hikayat? Kalau ada di kerajaan, anonim, kemudian ada kesaktian tadi kamu masuk. Kira-kira nilai apa saja yang ada di hikayat? Nilai budaya. Nilai budaya mana? Belum keluar. Nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang bagaimana? Suaranya. Turun temurun. Nilai moral. Berhubungan dengan masalah moral. Masalah moral itu masalah budi pekerti, pintar. Kemudian estetika. Keindahan. Kemudian nilai sosial. Berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Nilai agama. Dengan keagamaan, artinya dengan manusia, dengan Tuhannya. Oke, dari nilai kemudian karakteristik tadi, kira-kira sampean sudah pernah belum mendengar cerita-cerita tentang kerajaan? Sudah. Mendengarnya dari orang lain yang bercerita ke sampean atau membaca dari cerita di buku? Membaca di buku. Kemudian yang mendengar, yang melihat di YouTube? Nah, kira-kira kalau kalian membaca ceritanya atau mendengar dari orang lain dan melihat di YouTube, yang mana yang paling banyak kalian lakukan? Membaca. Yang lihat di YouTube ada? Belum. Ada tapi satu yang menjawab. Yang lain? Membaca? Belum? Oke, hari ini terkait dengan pembelajaran kita karakteristik dan nilai hikayat, kalian akan saya bentuk kelompok 2 orang dari setiap kelompok. Silakan dari anak-anak yang ada di sampingnya kemudian saling berhadapan. Di media pembelajaran sudah ada satu teks hikayat berjudul Saijan dan Ikan Todak. Tugas pertama adalah satu siswa dari anggota kalian, satu membaca, kemudian yang satunya mengisi tabel analisis, yaitu tabel adik Simba. Saya perlihatkan tabel adik Simbanya ada di kegiatan satu ini. Nah, ketika yang satu membacakan, satunya menulis pada tabel adik Simba tersebut. Setelah itu bergantian. Misalnya salah satu di sini ini menulis mengisi tabel adik Simba dan membuat ringkasan. Dan bergantian yang membacakan ini kemudian ini menulis, salah satu anggota kelompoknya menulis di tabel tersebut. Paham? Bisa dimengerti ya? Silakan anak-anak dengan kelompoknya masing-masing untuk melaksanakan tugas pertama tersebut. Silakan berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan? Jelas kan? Kok bisa lebih? Ya, silakan bertiga. Silakan berhadapan-hadapan dengan kelompoknya masing-masing. Jadi langsung digeser kursinya berhadapan. Ya. Kamu masih menentukan siapa yang membaca duluan? Oh ya, silakan. Ya. Langsung diisi teksnya. Jadi bisa kamu tulis di buku tulis kalian untuk kemudian nanti di-upload. Paham? Sudah, kamu sama ini. Sakti, kamu sama ini.
Sudah ditentukan siapa yang menulis dulu dan membaca. Oke, silakan. Silakan ditentukan ya, yang menulis dulu dan yang membaca dulu siapa? Sudah, kamu langsung hadapan saja kalau sudah. Masih menulis. Siapa berarti tokoh yang terlibat. Kemudian kutipan isi teksnya ditaruh di bagian tengah. Kapan juga ada di bawahnya, ditaruh di bagian tengah dan seterusnya. Langsung ditulis gak apa-apa, nanti garis belakangan. Sakti masih ngapain? Kamu sama itu Sakti ya? Sudah, masih buat kolom ya? Gimana? Sama. Ya pakai ini enggak apa-apa. Yang selesai buat kolom bisa langsung dibacakan. Yang belum silakan diselesaikan. Hadap-hadapan. Nah, lebih enak kalian berhadap-hadapan ya, jadi nggak nyamping gitu. Ya, 200 kata minimal.
Suaranya agak keras sedikit enggak apa-apa ya. Asal enggak terlalu. Ya. Kalau itu enggak keluar di Google Sheet ya. Kalau itu kepotong. Ya, yang ada di situ. Kamu itu satu kelompok sama itu. Sampean yang kesini kalau gitu. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sakti. Ya, ini bukunya. Kamu bacakan. Ini kalau tak tulis jawabannya di sini nggak Kenapa? apa-apa ya, Pak ya? Soalnya nggak sesuai di teks, tapi intinya pakai di teks nggak apa-apa kan? Diambil di teks. Ambil di teks. Silakan. Tapi kan jawabannya, maksudnya jawabannya Nggak sini nggak apa-apa. sesuai teks nggak apa ya? Oh, iya. Tapi ada di teks kan? Ada. Nah, Tak mirip. Iya. Maksudnya apa itu? peristiwa apa? Ya, Ini maksudnya apa itu? peristiwa apa yang terjadi di situ? Alam di mana? Mana itu? Ya di mana? Tempat kejadiannya. Mm-mm. Kalau ada kesulitan silakan angkat tangan bertanya ya. Yang teksnya di buku yang mana yang kamu masukkan? Google Sheet-nya nggak bisa dah di situ.
itu kepotong mungkin. Ya, Apa yang gimana? iya. Apa? Apa peristiwa yang terjadi di situ? Oh, Gimana, mengapa bisa terjadi, bagaimana? Ya, teks yang ada di bacaannya. Sama ini boleh sama. Silakan. Berarti samain aja. Ya, jangan langsung ditulis sama semuanya. Kurang lebih sama Mas. Ya, betul. Makasih. Hmm. Siapa, mengapa, apa, di mana, kapan? Yang selesai orang pertama langsung ke orang kedua. Ya, siapa, kapan, apa itu enggak pakai 200 kata. enggak, yang 200 kata itu kan untuk di ringkasan semuanya. Betul. Kamu tidak bacakan itu? Sudah? Sakti. Orang pertama sudah selesai? Oke. Cepat. Ke orang kedua. Orang pertama selesai? Bagus. Bagus, bagus. Tinggal masukkan bagian isi ya. Nah, Sampai sholat apa? ya? Apa? Sampai sholat ya. Baru mulai kamu sudah tanya sama. Iya, iya. Kalau orang pertama selesai langsung ke orang kedua ya. Geser. Nah. Itu jelas itu.
Gimana? Kalau itu Pak mau izin ke bekan gitu. Ya, silakan. Ini aku ngucap 3 jari kalau Pak Mama udah nunggu di luar soalnya. Oh gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ini tinggal berdua ini kan ya. Ya, Hatta di sini maksudnya apa? Orang. Masa nama data itu masuk di sampean tak kasih materi tadi malam. Hatta itu masuk kata arkais ya. Kata arkais artinya hatta itu bisa ke lalu. Ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul. depannya masih jelas. Bisa. Kelompok yang sudah selesai orang pertama, angkat tangan. Orang pertama. Belum ada yang selesai. Oke, dilanjut. Oke. Yang selesai pertama nanti tak kasih reward. Apa Pak? Biasanya pertanyaannya gitu. Iya, kalau disampaikan ndak itu nanti. Paketannya lagi. Yang selesai duluan angkat tangan ya. Yang orang pertama selesai duluan. Sudah? Belum? Tinggal yang paling bawah. Orang pertama yang selesai mana? Belum. Kurang berapa? Ringkasan. Saya lewat sini. Nah, sudah sampai simpulan. Kamu jangan tidur. Enggak Pak, nunggu ini Pak. Tinggal buat ringkas. Satu sah. Kurang satu. Ngantuk.
Sudah? Orang pertama? Selesai, oke. Sudah satu kelompok orang pertama selesai, bisa langsung ke orang kedua. Nah, ini nanti nemui saya, dapat ribut satu kelompok ini. Fakih. Orang pertama selesai? Belum? Belum, Pak. Ini sudah orang kedua? Masih orang pertama? Mungkin 10 menit lagi harus selesai. Ya? Nanti. Untuk kegiatan 2 juga. Datuk Dure. Tadi mati itu open. Oh iya, setelah sekian lama menyerang, Raja Ikan Todak pun menyerah. Ya, juga. Kalau itu kepotong, ambil dari Google Site yang full. Menyerang kan? Ini kan menyerang. Untuk menyerangmu. Kita tahu kan Ya. Untuk tes formatif nanti. Itu sudah selesai. Tujuh menit lagi selesai ya? Bisa? Bisa, oke. 7 menit lagi, nah. Ini selesai, tinggal ini. Sudah kok, Pak. Kamu udah kan? Ringkasan. Kan, lupa kan?
Sudah? Bentar Pak, lagi diperbaiki. Kan Ya. tadi kok apa yang diminta gitu Pak boleh. Apa yang terjadi? Pas apa yang Peristiwanya apa? terus Kalau apa yang diminta itu masuknya ke proses bagaimana. Jadi ada prosesnya apa, kemudian direspon bagaimana itu. Ayo, isi teksnya itu. Ini enggak dikerjain semua itu Bapak baru isi Hmm? teks. Lebih cepat, lebih baik. Kalau dibacakan seharusnya lebih cepat tadi. Ayo. Kalau ya kamu bacakan satu dapat, itu tinggal kamu bacakan lagi, tinggal nulis salah satunya. Kalau kamu ambil dua-duanya ya susah. Itu ya. Orang kedua. Orang tajam. Ya. bagaimana ini apa? Bagaimana? Bagaimana peristiwanya? Nah, kan ada di situ. Awalnya bagaimana direspon, bagaimana. Nah, ada runtutan peristiwa. Pak. 90 menit. Ini sudah sama yang kelompokmu sudah? Tinggal ringkasan. Oke. Ya, lanjut. Ringkasan? Tinggal ringkasan? Berapa menit itu? 4 menit. 4 menit lagi. Selesai atau tidak? Kalau enggak nanti ada injury time. Wah, lanang kono ta. Kowe golek ikan ana gurune. Kelompok yang sudah selesai langsung angkat 2 tangan. Jadi saya tahu kelompok yang selesai. Ya. Nanti kalau selesai semua berarti semuanya angkat tangan dan tepuk tangan yang meriah. Jadi selesai semua berarti kita apresiasi diri kita dengan tugas yang sudah diselesaikan. Silakan. Yang selesai angkat 2 tangan, tepuk tangan langsung. Berarti kan selesai kelompokmu. Iya, sama ringkasan. Ya, ya tahu. Silakan angkat tangan dan tepuk tangan kelompokmu. Angkat tangan, tepuk tangan di sini. Oke, kelompoknya ketua kelas Bramasta selesai. Tepuk tangan yang keras enggak apa-apa. Nah, satu kelompok selesai. Kan belum ringkasan ya. Oke, angkat tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. 2 kelompok. Kelompok anak putri
belum ada yang tepuk tangan. Tinggal ringkasan, Kak. Apa tepuk tangan model itu? Angkat tangan, tepuk tangan. Ini kelompoknya putra semuanya yang selesai. Ayo, yang putri jangan ketinggalan. Sudah? Sampai ringkasan? Ya, angkat tangan kalau sudah. Nah, ditulis. Nanti siap ke depan. Oh, jadi nanti maksudnya. Coba. Ini coba saya lihat. Siapa Datuk Mabrur? Kapan? Siapa? Iya. Oke. Bagaimananya ini sudah benar, Pak? Kurang. Kurang. Oke, cukup itu 200 kata itu. Ayo, yang putri belum ada yang angkat tangan, ayo. Ya, sudah. Angkat tangan langsung tepuk tangan kalau selesai. Nah, ini selesai. Angkat tangan, tepuk tangan. Yuk. Oke. 4 kelompok. Injury time 3 menit. Sudah injury time. Ya, angkat tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Jangan malu-malu. Kalau kamu selesai ya langsung angkat tangan, tepuk tangan. Ya. Yang tulis itu dua-duanya, 2 orang 2. Ini sudah itu. Enggak apa-apa. Ini jangan siul-siul terus. Ya, angkat tangan, tepuk tangan. Nah. Nanti selesai semua tepuk tangan sama-sama. Oke, coba saya lihat. Bisa, Kak. Dari awal. Nah, baliknya.
Oke. Yang ini tinggal ringkasan. Tinggal ringkasan, oke, bagus. Tinggal ringkasan ya. Oke, bagus. Ini tinggal Ringkasan. ringkasan, oke. Tinggal ringkasan ya. Ringkasan. Ini tinggal ini ya belum? Ini belum? Wajib 200 kata. Minimal 200 kata. Mana sepi-sepi saja, belum ada yang angkat tangan, tepuk tangan. Kelompokmu selesai sama itu? Belum? Kurang apa ringkasan? Oke. Kamu nunggu ini berarti. Deret utara ini selesai semua ya? Deret utara selesai semua. Satu deret tepuk tangan. Ini laki-laki semua loh. Umum banget. Ini belum. Nah kan, waktunya habis kan. Sampai ringkasan semua ya? Ya. Oke, selesai, angkat tangan semuanya. Sedikit waktunya. Yang selesai langsung difoto ya untuk diupload ke bagian tugas. Silakan, kelompok yang sudah selesai langsung difoto untuk nanti diupload. Diunggah ke bagian pengumpulan LKPD. Oke, selesai semua belum? Waktunya habis apa? Ya, nanti diupload sama yang kegiatan 2. Selesai. Oke, cukup? Oke, ini cukup? Oke, cukup. Angkat tangan dan tepuk tangan. Oke, ya cukup. Oke, cukup ya. Semuanya bisa angkat tangan dan tepuk tangan sama-sama. Oke, sekarang perwakilan kelompok. Saya tunjuk 7 kelompok untuk ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya sesuai bagiannya. Nanti bagian siapa silakan menjelaskan siapa, kemudian kapan, apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Untuk siapa kelompok yang percaya diri untuk ke depan presentasi silakan angkat tangan. Pak, saya sangat bagus hasilnya Pak, saya mau presentasi, misalnya seperti itu. Silakan angkat tangan. Halo. Oke, kelompoknya Bramasta, silakan. Kemudian
Untuk kapan? Kapan? Oh ini belum. Untuk kapan? Kelompoknya Fakih, silakan. Perwakilan satu anak. Untuk apa? Kelompoknya Aksa, silakan ke depan satu anak. Untuk di mana? Nah, kelompok ini silakan ke depan, angkat tangan. Ke depan. Kelompok untuk mengapa? Mengapa? Kamu siapa? Silakan ke depan yang tadi saya tunjuk. Mengapa? Kelompoknya Sakti. Bagaimana? Ya, kelompok ini silakan ke depan untuk bagaimana. Untuk ringkasan. Kenapa menghindar semuanya? Nah, kelompok ini ringkasan. Silakan ke depan, mulai siapa? Kelompok pertama yang saya tunjuk, Bramasta, silakan. Untuk mempersingkat waktu, satu kelompok untuk satu pertanyaan saja. Enggak apa-apa, dua-duanya wis. Di sini kita akan menjawab pertanyaan tentang tabel adik Simba di bagian siapa. Dalam teks cerita Hidayat Saijan dan Ikan Todak, siapa yang dimaksud adalah Datu Mabrur dan Raja Ikan Todak. Isi teksnya. Menurut Saiful Hikayat, sepermula ada datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersemedi di batu karang, di antara percikan buih, debur ombak, angin, dan gelombang. Dan badai topan, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak dan keturunannya. Ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul di permukaan laut dan terbang menyerangnya. Datu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh ke karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Ada yang berbeda atau memberikan tanggapan dari kelompok lain, silakan. Atau sama? Sama. Siapanya itu siapa? Datu Mabrur dan Raja Ikan Todak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Silakan. Untuk penanya bagian kapan? Kelompok mana tadi? Silakan. Silakan. Ini dipakai. Pertanyaan kapan? Oh, pegang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut. Perkenalkan, saya Fakil Minanji dan ini rekan saya Muhammad Rinaldi Abdillah. Kami di sini untuk mempresentasikan mengenai tabel adik Simba bagian kapan. Jadi untuk kalimat jadi di cerita tersebut kalimat yang menunjukkan waktu itu ada pertama, siang malam ia bersemedi di batu karang di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang dan badai topan. Di situ disebutkan waktu siang sampai malam. Kemudian ada hatta, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Di situ disebutkan waktu ketika laut tenang. Terus kemudian ada sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud, aku bersumpah, jawab Raja Ikan Todak. Di situ disebutkan sebelum matahari terbit esok pagi. Sebelum matahari terbit esok pagi. Ya, langsung lanjut. Yang keempat ada sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapannya berakhir, Datuk Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Di situ ada kata
sebelum tengah malam, dan sebelum batas waktu pertapaannya berakhir. Yang terakhir ada bersamaan dengan terbitnya matahari pagi. Daratan itu telah timbul sepenuhnya. Di situ terdapat kata bersamaan dengan terbitnya matahari pagi. Jadi kapan waktunya di situ? Terbitnya matahari pagi. Terbit matahari pagi, kemudian satunya di malam, Di tengah malam. di tengah malam. Berarti peristiwanya pada malam hari. malam sampai Pagi. terbit Terbitnya matahari pagi. Kelompok lain ada tanggapan? Tidak. Ya. Oh, enggak ada. Oh, gini. Oke. Jadi kapan peristiwa itu terjadi adalah saat tengah malam sampai terbitnya matahari sesuai dengan teks yang disampaikan tadi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan duduk. Ya. Selanjutnya pertanyaan apa? Silakan. Suaranya agak keras biar yang belakang juga dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Parmanajaya dan ini rekan saya Muhammad Yafi Al-Hakim. Kami akan membacakan untuk apa ya maksudnya? Apa itu maksudnya yang terjadi di dalam teks itu? Seekor ikan muncul dari laut dan menyerang Datuk Mabrur. Isi teksnya, ketika laut tenang, seekor ikan besar muncul dari permukaan dan menyerangnya tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata. Datuk Mabrur menepi serangan itu, ikan itu pun jatuh dan menyerang lagi. Demikian berkali-kali. Pada serangan yang terakhir, ikan itu pun jatuh pada saat Datuk Mabrur membuka matanya. Yang kedua ada peristiwa Datuk Mabrur menolong ikan todak. Isi teksnya, dengan hati-hati dilepaskannya tubuh raja ikan todak dari karang tajam. Lalu peristiwa yang ketiga yaitu ikan-ikan memunculkan daratan baru menjadi pulau. Isi teksnya, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru. Itu saja. Oke, dari kelompok ketiga ada apa? Tanggapan? Tidak ada? Ada 3 peristiwa di situ yang dijelaskan mulai awal, yaitu Datuk Mabrur yang bertapa, kemudian muncul ikan todak. Kemudian yang kedua adalah Datuk Mabrur yang menolong ikan todak. Yang ketiga adalah ikan todak yang memunculkan pulau baru sebagai janjinya kepada Datuk Mabrur. Oke, tepuk tangan kelompok ketiga. Siap. Selanjutnya untuk pertanyaan di mana? Silakan ke depan. Di mana? Sebelum kelompok ini presentasi, saya mau uji konsentrasi kalian. Kalau saya berarti tunggal, kalian menirukan tunggal gitu ya. Kalau saya bilang ganda berarti ganda tanpa tepuk. Oke, kita mulai sekarang. Tepuk tunggal. Nah, tepuk ganda. Tepuk tunggal. Ganda. Tepuk ganda. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kita konsentrasi ya. Kita ke pertanyaan di mana? Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nefisa Yusria dan Saya Adinda Anissa. di sini saya akan menyampaikan tentang di mana Saijan dan ikan todak, yaitu di antara Selat Laut serta Selat Makassar. Terus Sudah. isi teksnya. Untuk isi teksnya. Mana?
Menurut Sahibul Hikayat, sebermula ada seorang datuk sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut, namanya Datuk Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Ada tanggapan? Sama pasti? Oke, terima kasih. Terima tepuk kasih. tangan. Kok banyak yang sama? Kelompok kelima presentasi kelompok mengapa? Mana? Ya, Sakti sama Dwi Cah. Yo. Silakan. Salam perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Sakti Narari Ahmad. Yang ini Saya Muhammad Fikri Dwi Cahyo. jadi yang mengapa itu yang pertama, mengapa si Datu Mabrur itu bersemedi. Nah, di teks paragraf 2 itu ada kutipan ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Yang kedua ada mengapa ikan besar menyerang Datuk Mabrur yang sedang bersemedi. Teksnya adalah aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Semadimu membuat lautan bergelora, kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datuk Mabrur. Aku takluk, katanya megap-megap. Oke. Mengapanya tadi bagaimana? Ada Datuk Mabrur yang bertapa dan bersemedi yang mengganggu ikan todak. Jadi dia muncul ke daratan. Baik, ada tanggapan? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok bagian mengapa. Silakan duduk kembali. Tepuk tunggal. Nah, sudah. Selanjutnya bagaimana? Ini. Tinggal 2 kelompok. Silakan. 11, 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Aulia Wulandari, absen 12, dan ini rekan saya. Dan saya Isra Mas Nawianto, absen 2. Di sini kami akan menjawab tabel adik Simba pada bagian pertanyaan bagaimana. Jadi pada tabel pertanyaan yang bagian bagaimana, itu pertanyaannya bagaimana proses daratan bisa muncul pada teks tersebut. Jawabannya jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong daratan naik ke atas. Isi teksnya, di bawah permukaan air ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sudah? Sudah. Ada tanggapan? Tidak. Sudah begini. Jadi bagaimana peristiwanya? Yang pertama ada peristiwa Datuk Mabrur bertapa, ikan todak muncul, kemudian ada perjanjian dan sampai selesai adalah munculnya pulau baru yang dimunculkan oleh ikan todak sebagai perwujudan janji dari ikan todak kepada Datuk Mabrur. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Terakhir, ya. Ini bagian ringkasan, silakan ke depan. Ini kelompok terakhir. Silakan. Ya, dibuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan ringkasan saya. Nama saya Nusita Imarandayani, absen 27. Nama saya bilang Masyur. Jadi, seorang Datu Sakti bertapa siang malam di Batu Karang, memohon diberi sebuah pulau kepada Sang Pencipta untuk tempat bermukim bagi anak cucunya. Tiba-tiba datang seekor ikan besar yang ternyata raja ikan todak menyerangnya. Datuk Mabrur menepi serangan mendadak itu. Di sekeliling karang ribuan ikan datang mengepung seperti mengajak perang. Datuk Mabrur pun bertanya,
Ayo. Oke, tepuk tangan. Silakan. Loh, sudah selesai? Kenapa diberikan? Dilanjut. Nggak usah tegang di depan sakti, nggak usah apa tegang. maksudmu mengganggu semediku? Semedimu membuat lautan bergelora. Kami terusi, kata ikan. Tapi sebelum menyerangmu tadi, kita bersepakat kalau aku kalah, kami akan mematuhimu. Lanjutnya, kami akan memenuhi apapun permintaanmu. Mana sini ya? Ini kan? Ini. Iya, ayo. Oh ini kan? Iya. Aku tidak punya permintaan pribadi melainkan untuk Ditutup bahasanya. anak Ya. cucu, jawab Datuk. Mereka pun membuat perjanjian, lalu Datuk Mabrur menolong ikan dengan melepaskan tubuhnya dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Sebelum tengah malam, terdengar suara gemuruh datang dari dasar laut. Di bawah permukaan air, jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru yang akhirnya diberi nama Pulau Halimun. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya silakan anak-anak bisa memberikan jawaban untuk tes formatif. Sebelumnya ada pertanyaan untuk apa yang sudah kita bahas tadi atau tidak? Cukup jelas? Oke, jadi yang kita ambil tadi adalah nilai-nilai yang masuk ke dalam teks hikayat. Ada apa saja? Ada menepati janji. Kemudian ada kesepakatan. Itu artinya dari musyawarah. Ada apa lagi? Timbal balik. Tolong menolong. Itu semuanya masuk ke dalam nilai-nilai yang kalian sebutkan di awal tadi. Kalau dari nilai keagamaan ada apa tadi? Memohon kepada Tuhan. Bersyukur. Sehingga siapa yang bersyukur maka dia akan ditambah. Diberikan pulau yang baru yang bisa dihuni untuk anak cucunya. Nah, ikan toda juga yang sudah ditolong oleh Datuk Mabrur, dia tidak melupakan jasanya dan menepati janji dengan memberikan pulau baru tadi. Jelas ya? Sekarang kita implementasikan dari apa yang sudah kalian pahami tadi untuk menjawab tes formatif yang ada di bagian kegiatan 2. Silakan diisi individu, diklik bagian kegiatan 2 pada media yang sudah Bapak berikan. Nanti akan ke sini, silakan langsung ditulis jawabannya di buku kalian. Kemudian nanti difoto dan di-upload di bagian unggah LKPD beserta jawaban untuk tugas kelompok tadi. Ada pertanyaan? Jelas ya? Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ya. Ya? Kayak gini, Pak. Kenapa? Oh, langsung dijawab di situ saja, enggak apa-apa. Kayak gini, berarti langsung jawab ya. Ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Silakan, sudah. Ya.
Kalau ada yang ditanyakan, angkat tangan. Langsung jawabannya saja. Ya, langsung jawabannya saja. 1, 2, 3, 4-nya terus di mana, Pak? Kenapa? Mengerjakan ini 1, 2, 3, 4 kan soal ya, Pak? Ya, langsung kamu jawab di buku. Di buku? Ya. Gimana Tuh, kenapa masuk ke situ lagi? Ya itu Pak. Dulu kan, Bu. Google Set-nya buka. Hah? Ini tah. Yang dikirim, yang dikirim. Bukan. Ya? Benar salahnya di sini juga. Ya, di kolom. Nanti kamu tulis A, B itu saja. Enggak, itu disuruh apa? Dibaca dulu. Enggak, itu jangan diedit karena aksesnya saya buat itu ya. Di buku tulis saja, nanti untuk di-upload. Bisa. Kita mau mulai jam berapa? 10. Iya, tak 10 menit direkor mana? Oh, tapi aman toh. Kasih 10 menit disambung-sambung gak apa-apa. Gak apa-apa. Memang entuk dipotong. Gimana? Ya, langsung jawabannya ya. Nanti selesai di sini dulu ya. Kita foto bersama. Dapat uang, Pak. Bercanda. Langsung jawabannya Sakti. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa itu pertanyaannya, langsung ke jawabannya saja. Ya, biar waktunya cukup.
5 menit lagi. Sepuluh, 15 mau 10 mau. Yang selesai langsung difoto dengan yang tugas pertama dengan kelompok tadi, kemudian diupload di bagian unggah LKPD dan tugas. Ya? Kan kamu sambung bisa. Harusnya bisa lebih dari 1. Yang penting itu apa? Tidak melebihi kapasitas. Unggah di sini ya, yang selesai ya. LKPD, tabel, dan ringkasan. Silakan diunggah. Tinggal 1 menit. Tinggal 1 menit diunggah, kemudian selesai. Ya, itu diunggah dulu, enggak apa-apa. Selesaikan sekarang ya, karena tinggal 5 menit. Ya. Oke, saya selesaikan karena waktunya tinggal 5 menit ya. Anak-anak. Silakan yang sudah diunggah.
Selesai. Orangnya sudah keluar. Oke, terima kasih. Silakan diunggah. Sudah ya? Terima kasih. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran pada putarkan sedikit untuk pengayaan tentang hikayat Saijan dan ikan todak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang tes formatif atau tentang cerita yang kalian buat pada tes tersebut. Kemudian kita bahas bersama-sama. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini silakan dipimpin doa. Fakih, berdiri pimpin doa Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran selesai, mari kita berdoa agar ilmunya bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.